ini dipakai untuk memperkuat ekosistem dari seluruh pendidikan. Namun Indonesia adalah negara besar. Kalau kita bicara pendidikan, kita bisa bicara dari mulai madrasah, pendidikan sekolah negeri, swasta, atau kita bicara tentang guru, dari mulai guru honorer sampai dengan profesor, atau orang-orang pinter yang ada di ruangan seperti ini, peneliti, dan perguruan tinggi yang juga begitu sangat diverse. Saya ingat sih beberapa bulan yang lalu ada demo guru tidak dapat tukin, dosen tidak dapat tukin. Tapi saya yakin bukan dosen yang duduk di sini. Karena yang demo itu ternyata dosen tuh ada beberapa jenis dosen. Pak Brian yang biasanya ngurusin penelitian yang hebat-hebat tiba-tiba jadi menteri langsung ngurusin tukin dosen. Tapi itu yang bisa memenangkan Nobel Pak Brian nanti. Tapi kita tahu bahwa intelektualitas dan kepandaian maupun kemampuan untuk meraih prestasi itu bukan masalah azas sama rata sama rasa. Begitu jadi dosen, kemudian punya hak, privilege untuk mendapatkan tunjangan. Dosen juga harus diukur kinerjanya. Dan inilah yang mungkin menjadi salah satu ujian bagi Indonesia. Are we rewarding the achievement atau are we going to distributing the money for the sake of just equality? Ini merupakan suatu desain insentif yang menurut saya teman-teman dari kelompok perguruan tinggi harus membahas dan mempertanyakan diri sendiri dan mungkin juga merekomendasi what kind of incentive system yang harusnya kita establish untuk membuat anggaran pendidikan itu benar-benar menghasilkan hasil yang baik. Untuk hari ini, kami mengelola APBN untuk anggaran pendidikan berdasarkan ekosistem pendidikan. Klaster pertama adalah anggaran yang dialokasikan untuk benefitnya adalah para murid sampai dengan mahasiswa. Itu dari biaya operasi sekolah yang dihitung per kapita dari murid, PIP, yaitu beasiswa untuk pelajar, KIP, beasiswa untuk kuliah, beasiswa sampai dengan pasca sarjana, dan juga berbagai hal yang tujuannya adalah investment, manfaatnya adalah kepada murid tersebut atau mahasiswa. Bahkan dari PAUD sekarang, sebelum usia 5 tahun. Ini menjadi penting di dalam investment human capital. Klaster kedua adalah untuk guru dan dosen. Dan itu belanjanya dari mulai gaji sampai dengan tunjangan kinerja tadi. Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, oh menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Klaster ketiga di dalam ekosistem pendidikan atau belanja pendidikan adalah untuk sarana prasarana. Dari membangun sekolah, Bapak Presiden dalam hal ini sekarang meminta revitalisasi sekolah-sekolah yang rusak, sampai membangun sekolah baru seperti sekolah rakyat untuk anak-anak miskin, hingga membangun kampus-kampus dan laboratorium penelitian. Itu semuanya adalah masuk di dalam anggaran pendidikan, termasuk membangun rumah sakit pendidikan. Karena saya dari tadi sama Pak Menteri Kesehatan, dan dia adalah ketua MBA-nya ITB, jadi harus saya sebut, kalau enggak nanti saya pulang enggak selamat sampai Jakarta. Dan itu adalah semuanya digunakan di dalam rangka untuk memperkuat ekosistem pendidikan dan penelitian di Indonesia. Tahun 2025, kami juga ingin melaporkan kepada para pemimpin intelektual peneliti dan seluruh pegiat di dalam sains dan teknologi, bahwa negara Indonesia sekarang memiliki yang disebut dana abadi pendidikan mencapai 154,1 triliun rupiah. Saya termasuk yang memulai
melahirkan dana pendidikan abadi ini tahun 2009 dengan 1 triliun rupiah. Waktu itu motivasinya ada 2. Make sure bahwa anggaran 20% di dalam APBN yang diamanatkan konstitusi tidak wasted. Jadi kalau tidak terbelanjakan dia harus menjadi dana abadi. Karena waktu kita semuanya belanjakan banyak juga sekolah-sekolah yang tidak mampu untuk menggunakan sehingga dia pakai beli kursi padahal kursinya masih bagus, ngelabur atau ngecat. Ngelabur itu bahasa saya, bahasa orang tua. Anak-anak sekarang nggak ada yang tahu ngelabur. Ngecat sekolah, ganti pagar padahal dia adalah karena dia nggak tahu bagaimana menghabiskan dana pendidikan. Maka motif pertama dulu adalah making sure bahwa dana pendidikan tidak goes wasted. Dibuatlah wadah yang disebut dana abadi. Tapi motif kedua adalah karena saya waktu jadi Menteri Keuangan di 2005, 2006 mulainya, itu saya merasa minder karena banyak orang Indonesia yang tidak mampu sekolah di the best university. Sesama Menteri Keuangan waktu itu saya even di lingkungan ASEAN, Malaysia, Singapura, mereka selalu bilang, oh I have my staff udah belajar di Harvard, di Columbia, di Stanford gitu, di London School of Economics. Saya bilang anak buah saya nggak ada yang lulusan situ. Dan kita merasa suddenly we realize kita harus catching up.